Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang internet, kemudian Internet of Things atau biasa kita sebut IoT ya. Kemudian jaringan, website dan mobile apps. Nah, nanti untuk video ini saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah internet ya. Nah, ini internet mungkin semuanya tahu ya apa itu internet. Jadi kalian sering juga berinternetan lah seperti itu. Nah, kalau sekarang kalau ingin mencari bahan perkuliahan atau misalnya mencari informasi, itu kita menggunakan yang namanya internet. Baik, di sini akan saya jelaskan apa itu internet. Nah, ini dilihat dari definisinya, internet itu adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Jadi, internet ini adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan antar satu media dengan media lain, antar satu alat dengan alat yang lain, antar PC yang satu dengan PC yang lain, nah seperti itu. Nah, standar teknologi yang digunakan secara global itu biasanya disebut dengan TCP/IP ya. Jadi disingkatnya TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. Nah, ini biasanya kalau kalian terkoneksi ke sebuah jaringan, itu otomatis mendapatkan sebuah IP atau alamat akses agar bisa mengakses internet. Nah, jadi itu biasanya ada di setiap komputer ya. Atau kalau lihat di handphone juga sama, misalnya kalian terkoneksi ke jaringan, itu nanti akan mendapatkan IP. Nah, TCP/IP ini merupakan protokol pertukaran paket, dalam istilah asingnya Switching Communication Protocol. Jadi memang harus ada IP-nya supaya bisa terhubung antar device yang satu ke device yang lainnya. Nah, sementara itu istilah internet networking berarti cara prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, aturan ini adalah harus mendukung TCP/IP. Nah, biasanya ada kalanya misalnya kalau kalian terkoneksi ke sebuah jaringan itu nggak bisa connect. Ya, kalau kalian lihat di pojok kanan bawah laptop atau PC kalian itu ada yang bar jaringan untuk sinyal ya. Itu ada tanda seru kuning biasanya. Nah, itu menandakan bahwa kita terkoneksi ke jaringan cuma tidak dapat IP biasanya, atau IP-nya konflik, itu tidak bisa terkoneksi ke internet. Nah, seperti itu ya untuk internet. Nah, ini sejarahnya. Nah, sejarah internet ini dimulai dari tahun 1960-an ya, itu sekitar ini saat-saat perang dunia nih. Nah, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency yang disingkat juga sebagai ARPA merintis suatu sistem berjaringan bernama ARPANET. Nah, jadi awalnya ini dikembangkan atau diperuntukkan untuk research di militer. Nah, sampai pada tahun 80-an barulah internet mulai menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat itu sendiri. Nah, jadi awal mulanya ada di Amerika ya, karena mereka yang mengembangkan. Nah, kemudian protokol standar TCP/IP sendiri ini mulai dipublikasikan ke publik itu sekitar tahun 1984. Kemudian National Science Foundation Network atau NSFNet ini didirikan dan mulai berkembang di tahun 1986. NSFNet ini adalah inilah yang mulai menggantikan peran dari ARPANET. Jadi ARPANET itu lebih ke militer, kemudian dia lebih ke komersilnya menggunakan National Science Foundation Network. Jadi ini semacam
himpunan nasional untuk ilmuwan-ilmuwan yang membahas tentang atau yang meneliti tentang jaringan ya. Nah, ini dia sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat yang berhubungan dengan jaringan. Nah, beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNet tersebut. Nah, inilah cikal bakalnya mengapa kita bisa mengakses, misalnya kita ada di Indonesia, cuma kita mengakses data yang server ada di Amerika sana atau di Cina atau di negara lain itu bisa, yaitu karena adanya jaringan internasional ya, jaringan internasional yang menghubungkan peralatan di sebuah negara satu dengan negara lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian ARPANET diturunkan pada tahun 90. Ini ARPANET-nya dibubarkan ya. Namun memang internet hasil pengembangan itu sendiri tetap berkembang terus hingga sekarang. Dulu informasi yang dapat dimiliki atau didapatkan di internet itu cuma informasi yang berbasis teks. Nah, mungkin kalian belum sempat mengalaminya. Dulu saya sempat mengalami untuk menggunakan handphone, nanti akan ada ya untuk sejarah handphone yang masih Nokia. Nah, di HP Nokia itu dia istilahnya bukan WWW ya, dia pakai WAP. WAP itu wireless application protocol. Nah, itu dia digunakan untuk di handphone. Nah, itu cuma bisa kalau kita mengakses sebuah web, itu isinya beritanya cuma teks, nggak ada gambarnya. Nah, jadi ini ya. Kemudian pada tahun 90, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW ya, atau bisa kita kenal kalau kita akses web itu kan www. apa seperti itu nih. WWW ini adalah World Wide Web. Ini mulai dikembangkan lagi oleh CERN ya. Di tahun 93 Internix pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Nah, nanti ini cikal bakalnya kenapa bisa ada nama domain. Nama domain nanti akan saya jelaskan ya. Ada banyak contohnya domain kayak government. Nah, itu ini ada di internet nih, nama domain. Nah, untuk internet sendiri ini masuk ke Indonesia itu di tahun 94 ya. Internet masuk ke negara kita yang di Indonesia. Nah, kalau berbicara tentang internet, ini tidak lepas dari search engine. Nah, sebelum World Wide Web ada, sudah ada mesin-mesin pencari yang berusaha untuk mengatur internet. Search engine ini kalau kita kenal sekarang kayak Google, habis itu Bing, ada Yahoo ya, dan lain sebagainya. Ada beberapa, kalau kayak Cina itu Baidu. Nah, itu adalah search engine. Jadi search engine ini digunakan untuk mesin pencari. Nah, ini pertama kali mesin pencari Archie dari McGill ini pada McGill University pada tahun 90. Diikuti oleh Weiss dan Gopher 91. Ketiga sistem tersebut mendahului penemuan World Wide Web dan masih terus mengindeks web dan seluruh internet selama beberapa tahun setelah web muncul. Nah, sampai pada tahun 2006 masih ada server Gopher. Meskipun sudah ada banyak server web yang bagus, seiring perkembangan web, mesin pencari dan direktori web diciptakan untuk melacak halaman di web dan memungkinkan orang untuk menemukan berbagai hal. Nah, jadi search engine ini sebenarnya adalah sebuah mesin pencari. Dia berfungsi untuk mengindeks ya, mengindeks alamat-alamat URL yang ada di internet. Nanti dia kumpulkan di dalam sebuah sistem database dia. Jadi kalau orang mencari itu dia lebih cepat. Nah, itu adalah fungsi dari search engine. Makanya kalau kita ketik Google itu dia bisa mencari beberapa indeks ya. Nah, ini selama tahun 90-an, mesin pencari sekaligus direktur web telah populer, yaitu Yahoo. Jadi dulu itu Yahoo ngetren ya. Ini didirikan pada 94 dan Alta Vista. Alta Vista itu dia semacam mesin pencarian. Saya dulu zaman SMA masih sempat pakai Alta Vista. Dia mesin pencarian juga. Mereka adalah pemimpin industri masing-masing ya. Jadi Alta Vista sendiri, Yahoo itu sendiri. Nah, kemudian pada tahun 98 muncul Google ya, yang mengembangkan pendekatan baru untuk meranking relevansi. Jadi kalau punya Yahoo dan Alta Vista itu dia tidak merankingkan
Nah, kalau di Google itu dia merankingkan berdasarkan situs web yang sering banyak dikunjungin, kemudian yang relevan dengan keyword yang diinputkan. Nah, ini pada awal pembuatannya metode referensi ranking tidak memberikan hasil memuaskan. Metode PageRank dari Google adalah yang paling banyak mencatat kecaman. Meskipun demikian, semua mesin pencari utama terus menyempurnakan metodologi peringkat mereka. Nah, ini makanya kalau kita sering dengar kalau di istilah search engine itu ada search engine optimization. Jadi search engine optimization itu adalah semacam ilmu ya, sudah ilmu pengetahuan untuk meriset sebuah web ya. Itu supaya mudah dicari seperti apa. Itu termasuk dari keywordnya, kemudian relevansi dari kalimat-kalimat yang digunakan. Nah, tidak menutup kemungkinan saat ini untuk search engine Google sendiri itu dia melakukan proses bisnis untuk melakukan perankingan. Jadi di Google itu ada istilahnya kayak AdWords ya. Nah, jadi kita bisa meriset kalimat-kalimat yang kira-kira paling banyak dicari orang pada misalnya minggu ini misalnya. Nah, jadi minggu ini nih yang paling banyak dicari orang itu apa? Dia bisa meriset berdasarkan database di sistem pencariannya. Nah, bagaimana Pak cara mereka mendapatkan kalimat populer? Nah, ini sebenarnya algoritmanya seperti ini. Pada saat kalian menginputkan sebuah keyword pencarian di Google ya, itu kan di Google ada kolom search-nya. Itu pada saat kalian menginputkan kalimat, itu tanpa secara otomatis Google itu akan merekam kata-kata yang diinputkan oleh si user. Nah, di sini nantinya kemudian Google mengumpulkan dan disimpan di server. Nanti dia bisa melakukan perankingan pada hari ini, jam ini, itu yang trending yang paling banyak dicari orang itu apa. Nah, itu. Kemudian di Google juga ada kayak dipasang ads ya. Jadi misalnya kalau kita mencari kalimat, itu biasanya ada di bagian 1 atau 2 di bagian atas list pencarian itu ada yang ads-nya. Nah, itu adalah kita bisa juga pasang iklan di situ. Jadi kita mengiklankan web kita supaya dicari orang ini untuk metode bisnis memang sangat diperlukan ya. Jadi misalnya saya ingin mencari misalnya drone lah seperti itu ya. Saya ingin mencari drone DJI. Nah, pada saat saya klik DJI itu nanti yang paling muncul di atas itu pasti yang kalian sering klik, bukan? Iya. Yakin saya biasanya kalau orang search engine itu pertama kali yang paling sering diklik adalah yang tingkat di atas. Nah, ini yang nanti namanya ada SEO ya. Nah, itu tadi untuk internet. Kemudian kita akan berbicara lagi tentang jaringan komputer. Nah, jadi internet ini nggak lepas dari yang namanya jaringan komputer. Jaringan komputer di sini ini memiliki beberapa jenis ya. Di antaranya ada yang bernama LAN atau Local Area Network. Kemudian ada juga istilah jaringan komputer itu MAN ya, atau Metropolitan Area Network, dan WAN atau Wide Area Network. Nanti yang jaringan paling besar itu adalah internet ya, networking ya. Nah, ini saya akan jelaskan dulu. Yang pertama LAN ya, atau Local Area Network. Nah, jadi local area network ini adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal, misalnya di dalam kantor ya, kemudian di dalam lab, tapi dia hanya mengakses di dalam situ saja. Atau misalnya kalian ada di rumah, ada pasang jaringan speedy, nah itu kan bisa terkonek antar PC atau laptop yang satu dengan yang lain. Nah, ini menggunakan LAN ya, dia jaringannya lokal saja. Nah, ini LAN dapat menghubungkan sebuah perangkat ke internet dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana, seperti hanya dengan menggunakan kabel, hub, switch, router, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kalian lihat ini kayak ini, bentar, ini adalah hub ya. Nah, kemudian nanti ada penghubung ke jaringan itu berupa router atau switch. Jadi kalau kalian punya speedy atau kalian pasang IndiHome di rumah, itu ada box kecil yang tempat kita menghidupkan
internet. Nah, itu adalah switch biasanya, atau bisa juga disebut dengan router. Nah, ini ada pun beberapa contoh jaringan. Itu tadi ya, contohnya di sekolahan, di lab yang saya sebutkan tadi. Kemudian jaringan ini dia memiliki keuntungan dan kekurangan ya. Nah, ini keuntungannya menggunakan jaringan LAN ini mempunyai banyak keuntungan, seperti lebih irit pengeluaran biaya operasional. Karena kita cuma membuat jaringan di lokal saja. Jadi tidak memerlukan banyak biaya mengeluarkan kabel dan konfigurasi dan lain-lainnya. Nah, kemudian kekurangannya apa? Tentu saja dengan memilih menggunakan jaringan satu ini, ada beberapa kekurangan seperti cakupan wilayah koneksi yang terbatas. Jadi, kekurangannya kita hanya bisa berkomunikasi di lokal saja. Misalnya kita nggak bisa mengakses data dari kantor atau kampus lain lah, seperti itu. Ini adalah LAN. Jadi LAN itu istilahnya di lokal atau di dalam cakupan yang sangat terbatas ya. Contohnya dalam gedung atau dalam ruangan tertentu. Nah, ini yang berikutnya ada lagi istilah namanya MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, MAN ini bedanya apa? MAN ini dia adalah jaringan yang mencakup lebih besar ya. Jadi paling kecil itu LAN, kemudian ada MAN ya. Nanti ini adalah gabungan misalnya data center satu atau di mana nih ada di central office. Dia di dalamnya ada jaringan lokal. Kemudian ada kantor-kantor yang lain. Nah, dia terhubung ke dalam suatu jaringan yang lebih besar, itu namanya MAN ya. Nah, ini adalah jenis jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Ini contohnya, misalnya dalam satu kota ada kita ambil saja inilah. Kalau kalian pernah lihat di Indomart atau Alfamart ya, itu kan dia pakai sistem kasir. Nah, sistem kasirnya ini dia bisa terhubung antara cabang yang satu dengan cabang yang lain. Nah, ini adalah MAN ya, Metropolitan Area Network. Nah, ini MAN sendiri bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lainnya. Namun sayang, untuk membuat suatu jaringan MAN biasanya memerlukan operator telekomunikasi. Jadi misalnya kalau kita mau menghubungkan data kita yang ada di Palangkaraya, misalnya ke data yang ada di Sampit, kita harus memerlukan operator telekomunikasi. Di sini yang punya itu adalah Telkom ya. Dia kan ada jaringan FO yang di pinggir jalan. Nah, itu dia menghubungkan antar daerah. Kita harus sewa ke situ. Keuntungannya berbeda dengan jaringan LAN. Jaringan ini sendiri dapat mencakup wilayah atau area yang lebih luas pastinya. Kemudian kerugiannya atau kekurangannya, ini biayanya cukup besar ya. Nah, ini biaya yang cukup besar. Kemudian biasanya yang menggunakan jaringan ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Nah, kemudian ada lagi namanya WAN. Nah, WAN atau Wide Area Network. Ini cakupan yang lebih besarnya lagi. Jadi kalau di runut itu LAN itu dia jaringan kecil, kemudian gabungan dari LAN yang ada itu menjadi sebuah MAN ya. Nah, nanti cakupan lebih luas lagi, MAN banyak itu menjadi sebuah jaringan namanya WAN ya. Nah, ini ada Wide Area Network. Nah, WAN itu sendiri atau Wide Area Network adalah suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah yang super luas dan menggunakan teknologi yang super canggih apabila dibandingkan dengan LAN dan MAN. Jadi lebih canggih lagi lah dari MAN. Ini tidak tahu-tahu jaringan ini sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain. Nah, jadi misalnya
saya punya perusahaan, kemudian ada kantor cabangnya di Singapura, ada yang di Malaysia. Nah, kemudian saya mau akses data ke sana, itu menggunakan jaringan WAN namanya. Jadi dia antar negara. Nah, ini biasanya menggunakan kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optiknya itu ditanam di mana? Di laut biasanya kalau untuk menghubungkan koneksi antar negara itu menggunakan kabel bawah laut. Coba aja kalian searching di di YouTube, itu ada proses untuk memasang jaringan fiber optik di laut ya. Nanti coba kalian searching lah. Ini keuntungannya, selain lebih canggih daripada LAN, jaringan WAN ini tentunya memiliki cakupan wilayah jaringan yang sangat luas. Adapun teknologi yang lebih canggih sudah tentu ditanamkan pada mekanisme ini. Nah, kerugiannya, ini teknologi yang lebih canggih, kemudian cakupan lebih luas, serta keamanan yang lebih terjaga, pasti membutuhkan biaya operasional yang tidak murah. Nah, jadi untuk pemeliharaan jaringannya sendiri ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, ini aja sih kekurangannya. Karena hal ini biayanya adalah utamanya menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah jaringan WAN. Ini kalau mau jadi bikin jaringan khusus sendiri ya. Nah, biasanya sih kalau di perusahaan-perusahaan dia ngikut di telkom, vendor-vendor telekomunikasi yang memang menyediakan jasa untuk membagi jaringan lah, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, kalau ada yang ditanyakan silakan bisa yang mau ada ditanyakan silakan bisa di post di kolom komentar atau di diskusi di e-learning kita. Oke, untuk step yang ini saya cukupkan. Kita lanjutkan ke step yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.